Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia akhir-akhir ini diintimidasi baik secara fisik maupun spirit oleh pandemi global COVID-19. Virus melancarkan serangan teror yang membuat atmosfer bumi di mana-mana penuh dengan kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, dan itu mengakibatkan kekacauan global yang melanda berbagai negara, termasuk Indonesia. Tentu itu bukan dari Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus tidak pernah memberikan roh ketakutan atau kekacauan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Di balik semua yang terjadi, kita harus tahu, iblis setanlah aktor intelektual yang menunggangi, bekerja sangat masif, memperalat sedemikian rupa dengan manipulasi dan segala rekayasanya yang jahat. Tujuannya tiada lain untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan manusia, sebab ia tahu waktunya sudah sangat singkat. Sebagai gereja Tuhan, kita harus sadar benar, ini hal yang serius. Kita masuk dalam zona spiritual warfare, peperangan rohani melawan kuasa-kuasa kegelapan, menebarkan roh kekhawatiran, ketakutan, bahkan kematian di mana-mana. Bagaimana kita melawannya? 1 Petrus 5 ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, di mana iman merupakan perisai dalam perlengkapan senjata Allah untuk memadamkan semua panah api dari si jahat. Dalam peperangan rohani ini, iblis dengan segala tipu muslihatnya akan berusaha melemahkan, menjatuhkan iman setiap orang, termasuk saya dan saudara, dengan cara menyerang pikiran kita melalui setiap informasi, berita, kabar-kabar yang ada untuk membuat kita ragu, bimbang, bahkan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Jangan biarkan itu terjadi, karena ketika kekhawatiran, ketakutan menguasai kita, praktis iman kita akan menjadi lemah, dan itu akan sangat mempengaruhi sistem imun tubuh, akan terus menurun. Akhirnya tidak ada lagi antibodi, sistem pertahanan tubuh untuk menangkal infeksi virus, bakteri, penyakit lain. Akhirnya bisa jatuh sakit. Memang setiap manusia normal dianugerahkan Tuhan perasaan-perasaan termasuk khawatir, cemas, gelisah, takut sebagai unsur emosi di dalam dirinya. Tetapi menjadi salah dan dosa ketika justru perasaan-perasaan itu ia akan menguasai, bahkan membelenggu hidup kita. Di masa-masa ini, mari bangun perkuat iman pada Tuhan Yesus Kristus. Sebab imanlah yang membuat kita berkenan kepada Allah. Imanlah yang menyelamatkan kita baik di dunia maupun di dalam kekekalan. Imanlah yang membuat setiap janji-janji Tuhan nyata menjadi bagian dalam hidup kita. Dan imanlah yang akan mengalahkan dunia dan segala yang jahat. Iman adalah kemampuan untuk tetap mempercayai Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya dalam keadaan kondisi apapun. Di tengah-tengah pandemi yang terjadi, imanilah bahwa Tuhan Yesus Kristus tetap pegang kontrol dan kendali penuh atas segala sesuatu. Tidak ada satupun yang luput daripadanya. 1000 rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Saat ekonomi, bisnis, usaha menjadi lesu, belum lagi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, percayalah, Tuhan Yesus Kristus tetap memegang kita dengan tangan kanannya yang memberikan kemenangan. Seperti Elia dipelihara dengan ajaib oleh Tuhan melalui burung-burung gagak yang rakus. Tuhan punya cara yang ajaib juga untuk memelihara, memberkati saya dan saudara di masa-masa ini. Bahkan di dalam pergumulan sakit penyakit pun, yakinilah di atas kayu salib penyakit kita ditanggungnya, dan oleh belu-belunya kita menjadi sembuh. Haleluya. Kesaksian pilot Kapten Rico Mavela yang positif COVID-19 sehingga ia harus dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Dalam tindakan medis yang didapatkan di dalam ruangan isolasi yang suasana sangat menakutkan dan mencekam itu, ia hanya bisa menguatkan hati imannya pada Tuhan dengan kebenaran firman. Satu hari dia baca Alkitab beberapa pasal, setelah itu dia merasakan mual, akhirnya dia pun muntah, mengeluarkan banyak cairan. Dia percaya virus itu keluar bersama-sama dengan cairan karena dia membaca firman dan dia mempercaya itu. Akhirnya beberapa hari kemudian dia pun diperbolehkan pulang untuk melanjutkan masa pemulihan di rumah. Betapa ajaib kuasa firman, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan saya dan saudara. Perkuat iman dengan banyak berdoa,
banyak baca Alkitab setiap hari. Isi hati dan pikiran kita, penuhi itu dengan firman Tuhan. Karena iman timbul jadi kuat oleh setiap pendengaran akan firman Kristus. Hindari, buang dari pikiran, termasuk dari gadget kita, setiap informasi, berita-berita yang melemahkan, yang tidak membangun, yang menakutkan, termasuk kabar-kabar hoax, karena itu akan sangat mempengaruhi kondisi jiwa dan juga iman kita. Saat firman memenuhi hati dan pikiran kita, maka di situ ada keberanian, di situ ada damai sejahtera, di situ ada ketenangan, sehingga membuat imun tubuh ini juga akan terus meningkat. Ada daya tahan untuk menahan infeksi virus, bakteri, dan penyakit lainnya. Akhirnya juga kita bisa bertahan dan memenangkan peperangan roh ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.